Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Nur Seto ingin mempresentasikan jurnal yang telah saya terjemahkan, yang berjudul Driving Impact Through Base of the Pyramid Distribution Model, The Role of Intermediary Organization, atau dampak mengemudi pada model distribusi piramida dasar melalui peran organisasi perantara. Jurnal ini ditulis oleh Valeria Varga, Rotterdam School of Management, Belanda. Latar belakang masalah. Pertama, perusahaan menghadapi infrastruktur yang lemah dan lembaga formal hampir tidak ada yang secara tradisional mendukung produk, tenaga kerja, dan pasar modal. Kedua, perusahaan perlu standarisasi keseimbangan pendekatan untuk memungkinkan skala ekonomi dengan lokalisasi pendekatan untuk memastikan adaptasi dengan budaya lokal dan norma-norma sosial. Secara khusus, kurangnya infrastruktur yang memadai di masyarakat pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, di mana sebagian besar penduduk POP hidup, membuatnya menantang perusahaan besar untuk mengadopsi model distribusi secara besar tradisional terfokus pada skala ekonomi dan ditebar rak. Untuk mengatasi void institusional, perusahaan bertujuan untuk memperluas ke pasar BOP. Perlu pengembangan baru, aliansi tidak konvensional, dan kemitraan dengan organisasi formal dan informal lokal. Dalam pengaturan ini, mitra konvensional dapat mengambil alih peran penting dalam nilai rantai pasok. Dalam hal ini, jenis baru mitra penting telah muncul dari praktik dan mendapatkan perhatian dalam literatur akademis. Organisasi perantara adalah aktor dari masyarakat, tidak untuk profit atau sektor swasta yang melakukan peran kunci dalam jaringan dengan menghubungkan pemangku kepentingan yang berbeda dan campur tangan di kedua mikro dan makro tingkat dalam inisiatif. Rumusan masalah dan teori dasar isi jurnal. Bagaimana perantara dapat membantu penciptaan dampak sosial melalui mereka? Bagaimana perantara dapat membantu penciptaan dampak sosial melalui mereka intervensi pada berbagai tingkat jaringan distribusi di pasar BOP. Tingkatan jaringan distribusi menunjukkan tahapan dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam proses membawa produk kepada konsumen yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk memahami intervensi dari perantara pada tahapan yang berbeda dari jaringan distribusi dan mengeksplorasi mekanisme khusus yang dapat menyebabkan atau hinder penciptaan dampak sosial. Pertanyaan penelitian dipelajari dalam studi kasus tertanam dari organisasi perantara Belanda atau BOP Innovation Center atau dalam disingkat BOP INCH. Analisasi ini difokuskan pada intervensi perantara dalam 4 proyek yang berbeda di pasar BOP dan dari Ethiopia, Benin, Nigeria, dan Bangladesh. Semua 4 proyek yang inisiatif berbasis pasar, tetapi yang beragam dalam hal pemilik proyek, yaitu sebuah organisasi non-pemerintah internasional atau LSM, sebuah perusahaan multinasional atau MNC, sebuah medium enterprise kecil lokal atau UKM, dan koperasi petani lokal. Kami fokus menyelidiki pada distribusi di sektor makanan. Tujuan dari penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana perantara khususnya berkontribusi terhadap dampak tertentu. Kedua, perspektif perantara dominan dalam data yang dikumpulkan untuk memperhitungkan pembatasan ini. Triangulasi diterapkan melalui penggunaan beberapa sumber data termasuk evaluasi pihak ketiga dan dalam satu proyek wawancara dengan konsultasi eksternal yang berpartisipasi dalam evaluasi proyek. Ketiga, karena organisasi vokal kita mensyaratkan untuk hibriditas. Itu lebih mungkin bahwa temuan kami berlaku untuk perantara hibrida. Studi kami menunjukkan 3 ide penelitian lebih lanjut yang penting. Metode riset jurnal. Desain, metode, atau pendekatan makalah ini mengadopsi studi kasus tertanam organisasi perantara. Analisis ini berfokus pada intervensi dari perantara pada tahap distribusi rantai pasokan dalam 4 proyek yang berbeda di sektor makanan di
Ethiopia, Benin, Nigeria, dan Bangladesh. Temuan studi kasus tertanam yang mengungkapkan penting formal dan informal, peran yang dilakukan oleh organisasi perantara untuk mengembangkan jaringan distribusi, desentralisasi, dan berdasarkan lokal pengusaha mikro. Studi mengusulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh perantara terhadap berbagai pengetahuan dan pengembangan kapasitas di antara mitra dapat memungkinkan adopsi strategi pro-miskin di seluruh rantai pasok. Selain itu, perantara hibrida dapat bertindak sebagai wali dari pendekatan penciptaan nilai timbal balik karena salah satu peran kunci mereka adalah untuk mendukung kebutuhan BOP. Penelitian keterbatasan atau implikasi-implikasi penting untuk meningkatkan gizi dan ketahanan pangan di pasar BOP dikembangkan berdasarkan temuan empiris. Perantara hibrida yang dipilih untuk penelitian ini adalah BOP Incorporation, sebuah yayasan independen yang didirikan pada tahun 2010 oleh konsorsium organisasi non-profit di Utrecht, Belanda. BOP Inc. pendukung konsep inklusi dan menghubungkan aktor dari berbagai sektor untuk membantu mereka untuk mengeksplorasi dan menerapkan strategi bisnis yang inklusif. Perantara ini telah dipilih untuk penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, studi menyoroti kategori baru non-tradisional mitra dengan peran kunci dalam pengemudi 493 model distribusi di dasar keberlanjutan sosial piramida rantai pasok organisasi perantara hibrida. Dengan demikian, makalah ini memperluas studi saat ini yang berfokus pada LSM sebagai mitra non-tradisional dan bisnis sosial sebagai pelaku fokus dalam rantai pasokan berkelanjutan. Wawasan induktif, kami menyoroti bagaimana perantara hibrida dapat mendukung perusahaan untuk mengembangkan model distribusi door-to-door, sementara akuntansi untuk masalah sosial. Kedua, penelitian kami memperluas aliran penelitian pada desain rantai pasok dan peran arus pendukung perantara. Pertama, dampak dari lembaga dapat diukur dari pertumbuhan signifikan. Pada tahun pertama, tim BOP Inc. terdiri dari beberapa ahli di Belanda. Pada tahun 2016, organisasi memiliki 29 karyawan di kantor utama dan banyak anggota tim yang tersebar di seluruh dunia, di Kenya, Ethiopia, Nigeria, dan Bangladesh. Kedua, BOP Inc. memiliki keahlian yang luas dalam model distribusi BOP. Ini menjadi salah satu dari 3 pilar utama di sekitar yang yayasan penyelenggaraan layanannya. Ketiga, BOP Inc. adalah perantara hibrida. Ia bekerja sebagai perusahaan sosial dan pendapatan berasal dari pekerja sebagai perusahaan sosial dan masyarakat sebanyak 55% pada tahun 2016, swasta masyarakat 50% dari tahun 2016, dan kemitraan publik 35%, pendanaan swasta kemitraan publik sebanyak 35%, dan berbagai proyek yang terkait dengan bisnis inklusif di pasar BOP atau BOP Innovation Center tahun 2017. Hasil dan dampak mengenai hasil proyek dicapai peningkatan geografis ketersediaan, penerimaan, dan kesadaran mengenai hasil. Proyek dicapai peningkatan geografis ketersediaan dan pengetahuan gizi pada produk yang bermanfaat. Pada BOP Inc. pada model pengiriman NASA ragamnya, pengemudi proses meningkatkan model dengan saran strategis, pengetahuan masukan untuk pelatihan SNA, mengumpulkan data skala kecil untuk mengetahui tantangan dan kamar terbesar untuk perbaikan dalam model. Dampak terukur paling terkait dengan NSA adalah pertumbuhan pendapatan dari pengusaha perempuan. Penjualan SNA dilaporkan akan tumbuh melalui proyek program dan pengusaha perempuan dilaporkan harus puas dengan tambahan penghasilan rumah tangga mereka. Selain pertumbuhan pendapatan, indikator SNA salah satu mereka seperti yang diungkapkan untuk kelompok fokus kisah sukses. Dalam dampak tambahan, proyek BOMH sebagai salah satu pengalaman dia dari diskusi kelompok. Kemudian penulisan
Penulis meminta mereka untuk menunjukkan bagaimana perasaan suami mereka tentang pekerjaan mereka sekarang, dan mereka punya menunjukkan kebahagiaan lebih bahagia dan skala untuk menunjukkan perbedaan besar. Mantan manajer program menyoroti tingkat putus sekolah sangat rendah di antara NSA, kurang dari 10%. Menjelang akhir proyek, hampir semua NSA menyatakan niat mereka untuk melanjutkan kegiatan mereka. Selain itu, studi pasar menunjukkan bahwa pelanggan menghargai kenyamanan model distribusi. Acara khusus untuk pesan perilaku, terutama sesi film seluler, diprakarsai oleh BOP Inc. yang sangat populer di masyarakat. Kontrol santai NSA oleh manajemen proyek memungkinkan beberapa NSA untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan baru dengan mengembangkan teknik penjualan baru secara independen. Kesimpulan isi jurnal. Penelitian ini meneliti perantara hibrida independen yang menyediakan layanan pengembangan usaha untuk inisiatif BOP. Tertanam berkontribusi studi kasus kami dengan perspektif yang berbeda pada strategi distribusi internasional. Satu, terfokus pada pasar informal, mitra non-tradisional, dan isu-isu yang lembut. Dalam pengaturan ini, trade-off antara efektivitas biaya dan aspek sosial keputusan penting yang mempengaruhi desain dan operasional jaringan distribusi. Temuan jurnal tunduk pada keterbatasan yang melekat pada desain penelitian serta studi penciptaan dampak sosial dan atribusi. Pertama, definisi macam dampak disesuaikan yang tidak menentukan kriteria untuk atribusi. Tujuan dari penelitian ini adalah tidak untuk menganalisis dampak dari proyek yang dipelajari secara keseluruhan, melainkan untuk mempelajari bagaimana perantara khususnya berkontribusi dampak tertentu. Kedua, perspektif perantara dominan dalam data yang dikumpulkan. Untuk akun keterbatasan ini triangulasi diterapkan melalui penggunaan beberapa sumber data termasuk evaluasi pihak ketiga dalam suatu proyek. Wawancara dengan konsultasi eksternal yang berpartisipasi evaluasi proyek. Karena organisasi fokus kami memerlukan unsur hibriditas. Penutup. Pada jurnal dampak pengemudi pada model distribusi piramida dasar melalui peran organisasi, dijelaskan faktor perusahaan mikro sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan besar dengan mengikutsertakan penduduk-penduduk dan lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan besar dan pengaruh dampak pengemudi perusahaan itu sendiri sangat baik karena keamanan terhadap pengemudi dan barang isiannya dijamin oleh masyarakat setempat sebagai penghasilan bahan baku produksi yang dibangun dari perempuan-perempuan desa atas bimbingan organisasi perantara tersebut. Cakupan materi jurnal pernah dibahas pada modul pembelajaran 1, 2, 5, dan 7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.